Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Valley of the Dead. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan film ini disutradarai oleh Javier Ruiz Saldera dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Miki Esparbe, Aura Garrido, Luis Calejo, Manel Lunel, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 102 menit ini akan mengisahkan tentang wabah zombie yang menyebar saat terjadinya perang saudara di Spanyol. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film berlatar belakang pada tahun 1938 saat terjadinya perang saudara di Spanyol. Sedikit saya jelaskan, jika perang saudara ini terjadi antara pasukan nasionalis yang melawan pasukan loyalis. Pasukan nasionalis ini didukung dan dibantu oleh negara-negara fasis termasuk Jerman dan Italia. Sedangkan pasukan loyalis, mereka hanya dibantu dan diberikan senjata oleh Uni Soviet. Masuk ke dalam cerita, saat beberapa orang dari pasukan loyalis sedang mengadakan pesta pernikahan, muncullah pasukan militer dari Jerman yang ingin mengacaukan pesta tersebut. Pemimpin dari Jerman itu pun menyuruh bawahannya untuk membunuh semua orang. Setelah semua orang dari loyalis dipastikan tewas, militer Jerman pun melemparkan beberapa benda yang mengeluarkan asap biru yang mencurigakan. Kemudian, cerita pun beralih ke seorang jenderal nasionalis yang akan dihukum mati. Jenderal nasionalis ini bernama Lozano. Dari suatu arah, muncullah pemimpin nasionalis yang merupakan paman dari Lozano. Lozano pun dibebaskan oleh pamannya. Ternyata, penyebab Lozano akan dihukum mati dikarenakan Lozano yang melindungi beberapa orang dari loyalis. Alasan Lozano melindungi mereka sebab mereka yang tak bersalah. Paman Lozano pun memberikan kesempatan hidup kepada Lozano dengan beberapa syarat. Lozano diminta untuk membawa sebuah surat yang menuju ke suatu tempat. Tujuan Paman Lozano melakukan ini semua yaitu untuk membuktikan jika Lozano masih layak menjadi pasukan nasionalis. Lozano pun mengajak seorang prajurit bernama De Cruz yang akan menemani perjalanannya ke tempat tujuan. Ternyata, De Cruz sebelumnya juga akan dijatuhi hukuman mati. Beruntungnya, Lozano tiba tepat waktu. Saat di tengah perjalanan, De Cruz melihat beberapa pasukan Jerman yang sedang memagari perbatasan hutan. Pemimpin dari pasukan Jerman itu pun menyuruh Lozano untuk kembali ke markas nasionalis. Akan tetapi, Lozano pun menolaknya. Saat Lozano akan melanjutkan perjalanan, pemimpin Jerman itu pun menyuruh Lozano untuk berhati-hati. Hal ini
seakan ada sesuatu di luar sana. Lozano tak memperdulikan ucapan dari pemimpin Jerman tersebut. Saat di tengah jalan, Lozano melihat pesawat prajurit Italia yang terjatuh di tengah hutan. Lozano pun berniat untuk menyelamatkan pilot dari pesawat tersebut. Saat Lozano dan De Cruz telah tiba di tengah hutan, mereka berdua pun merasa terkejut dengan pilot prajurit Italia yang kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Dari arah belakang, terdapat beberapa pasukan loyalis yang akan menembak Lozano. Pasukan loyalis ini dipimpin oleh seorang pria bernama Sargento. Sargento menyuruh bawahannya untuk membawa Lozano dan De Cruz ke kamp pasukan loyalis. Sargento akan menghukum Lozano di kampnya nantinya. Saat mereka akan pergi, seorang jurnalis dari bawahan Sargento yang memotret mayat prajurit Italia tiba-tiba merasa terkejut saat prajurit Italia kembali hidup dan menggigitnya. Sargento dan bawahannya pun mencoba menembaki prajurit Italia yang kembali hidup dan bertingkah aneh. Dari arah belakang, seorang jurnalis bawahan dari Sargento tiba-tiba kembali hidup dan mencoba menyerang mereka. Jurnalis itu pun tak mempan dengan beberapa tembakan di badannya. Namun, saat tembakan itu mengenai kepalanya, dia pun langsung tewas. Kini, mereka semua pun menyadari jika wilayah tersebut ada hal yang sedikit mencurigakan. Beberapa saat kemudian, saat Sargento telah tiba di kampnya, dia pun merasa terkejut dengan keadaan kampnya yang sangat kacau. Mereka semua pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dari berbagai arah, pasukan dari loyalis yang telah tewas tiba-tiba kembali hidup dan menjadi zombie. Tak ingin mengambil resiko, Sargento menyuruh semua orang untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lozano menyuruh Sargento agar melepaskan ikatan tangannya untuk membantu membunuh zombie. Kini, Lozano dan Sargento memilih untuk bekerja sama. Sargento mengajak semua orang untuk mendatangi markas yang lainnya dari pasukan loyalis. Seorang wanita bawahan dari Sargento yang bernama Meta merasa curiga dengan para zombie yang tak menyerang satu sama lain. Sargento pun juga merasa kebingungan sebab dia tak pernah melihat zombie selama perang terjadi. Saat mereka sudah berada di suatu tempat, terdapat salah satu zombie wanita yang akan menyerang. Sargento pun langsung menembak kepala zombie tersebut. Tak disangka, dari berbagai arah, para zombie pun mulai berdatangan. Bawahan dari Sargento pun terpaksa mengorbankan nyawanya agar mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Beberapa waktu pun telah berlalu. Mereka semua melihat sebuah kastil dan berencana untuk beristirahat di tempat tersebut. Saat mereka memasuki kastil itu, tak disangka terdapat beberapa orang yang merupakan prajurit dari nasionalis. Mereka semua pun seketika saling menodongkan senjata. Lozano membuka suara agar mereka saling membantu untuk keluar dari wilayah tersebut. Lozano mengatakan, jika mereka saling tembak satu sama lain, maka yang tersisa akan melawan zombie di luar sana. Maka dari itu, lebih baik bekerja sama untuk melawan para zombie. Tak ada pilihan lain, mereka semua pun memilih untuk berdamai. Ketiga orang yang berada di kastil tersebut mengatakan jika mereka juga terjebak di kastil itu. Lozano memikirkan sebuah rencana agar mereka bisa keluar dari wilayah tersebut.
Se atacaron a la urraca. Di atas kastil, De Cruz dengan beberapa orang sedang berjaga-jaga dari para zombie di luar sana. Tak disangka, De Cruz mengenal salah satu pasukan loyalis yang dahulunya adalah seorang pembalap. Namun, orang itu beralasan jika dia dahulunya bukanlah seorang pembalap. Di ruang makan, Lozano baru menyadari jika surat yang diberikan pamannya ternyata adalah sebuah peta yang disembunyikan oleh pamannya. Peta itu menunjukkan suatu tempat dan tertulis aman. Sementara itu, De Cruz yang berada di atas kastil melihat beberapa zombie yang mulai berdatangan. Mereka semua pun seketika merasa panik. Sargento mengajak semua orang untuk pergi melewati pintu belakang. Salah satu bawahan dari Sargento pun memutuskan untuk meledakkan kastil tersebut. Saat mereka semua telah tiba di perbatasan, tak disangka terdapat beberapa zombie yang tersangkut di sebuah pagar. Pagar itu juga memiliki aliran listrik yang sangat kuat. Seketika, Lozano pun teringat jika pagar tersebut adalah sebuah pagar yang dipasang oleh pasukan Jerman sebelumnya. Tak ada pilihan lagi, mereka semua pun harus mencari jalan lain untuk keluar dari wilayah itu. Mereka semua pun seketika merasa panik dengan keadaan yang sedang terjadi. Lozano teringat peta di suratnya yang dia bawa, dan ternyata peta itu menunjukkan markas nasionalis di suatu tempat. Lozano pun mengajak semua orang untuk pergi ke tempat itu. Saat di tengah perjalanan, mereka melewati beberapa bangunan yang terlihat tak berpenghuni. Jika masih ingat, bangunan ini adalah tempat pernikahan di awal cerita. Lozano menyuruh semua orang untuk berpencar dan mengabarkan jika ada yang mencurigakan. Meta yang memasuki salah satu ruangan menyadari jika ada sesuatu di tempat tersebut. Benar saja, dari suatu arah muncullah pengantin wanita yang ada di awal cerita. Wanita itu menceritakan kejadian aneh yang menimpa semua orang, yang mana ketika semua orang dibunuh oleh pasukan Jerman, mereka tiba-tiba kembali hidup setelah menghirup asap berwarna biru. Bukannya hidup menjadi manusia, mereka kembali hidup menjadi zombie. Wanita itu pun menganggap jika pasukan Jerman sedang mengembangkan senjata biologis. Seorang bawahan dari Sargento yang mendengarkannya pun berniat untuk mengabarkan hal itu ke pasukan Uni Soviet. Namun, dia malah tertangkap dan digigit oleh beberapa zombie. Pengantin wanita sebelumnya mengajak semua orang untuk pergi melewati ruang bawah tanah. Namun, di tengah pelarian, pengantin wanita itu malah berubah menjadi zombie. Meta yang melihatnya pun langsung menembak wanita tersebut. Saat mereka sudah menemukan jalan keluar, seorang wanita yang merupakan pasukan dari nasionalis, kini dia pun mengorbankan nyawanya untuk menghadang para zombie. Ternyata, alasan wanita itu melakukan hal tersebut sebab dia yang telah tergigit sebelumnya. Kini, mereka semua pun tak tahu harus berbuat apa. Lozano menyarankan kepada mereka semua agar pergi dengan berjalan kaki. Namun, Sargento menganggap jika hal itu sangat beresiko. Ditambah lagi, markas nasionalis di peta Lozano juga masih jauh dari tempat mereka berada. Dari suatu arah, muncullah De Cruz yang menaiki sebuah mobil. Kini, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke markas nasionalis yang terdapat di dalam peta. Setibanya di markas itu,
Lozano memberanikan diri untuk masuk ke tempat itu. Tak disangka, terdapat paman dari Lozano yang sudah berada di markas itu. Lozano memohon kepada pamannya agar mengizinkannya masuk dengan beberapa orang yang dia bawa. Paman dari Lozano pun hanya bisa membawa masuk Lozano. Tak ingin mengkhianati temannya, Lozano memilih untuk pergi dari sana. Melihat hal itu, Paman Lozano bernegosiasi dengan pemimpin Jerman agar menunda pengeboman yang akan dilakukan. Namun, pemimpin Jerman itu malah membunuh paman dari Lozano. Di luar markas, De Cruz mengorbankan dirinya untuk meledakkan pintu masuk ke markas tersebut. Lozano yang melihatnya pun seketika merasa bersedih sebab De Cruz telah menemaninya melakukan perjalanan sejauh ini. De Cruz rela melakukan bunuh diri sebab dia yang telah tergigit oleh zombie sebelumnya. Sebelum pergi, bawahan dari Sargento mengatakan kejujuran jika dia dahulunya adalah seorang pembalap. Hal ini pun membuat De Cruz merasa senang. Ketika De Cruz berhasil meledakkan gerbang markas, Lozano mengajak semua orang untuk segera masuk ke dalam. Dari atas bukit, ribuan zombie telah tiba di tempat itu. Setibanya di dalam, Lozano merasa terkejut setelah melihat kereta api antar wilayah yang akan digunakan Jerman sebagai pelarian. Tak disangka, para zombie berhasil masuk dan menyerang semua orang. Lozano mengajak Meta untuk mencari pemimpin Jerman dan menanyakan tentang penawar dari zombie tersebut. Di sisi lain, kedua bawahan dari Sargento terpaksa mengorbankan dirinya demi membunuh sekumpulan zombie. Di gerbong kereta, Lozano bertemu dengan pemimpin Jerman yang menyuntikkan sebuah cairan ke tubuhnya. Pemimpin Jerman itu mengatakan jika tak ada penawar untuk zombie yang mereka ciptakan. Meta yang kesal pun langsung menembak kepala dari pemimpin Jerman tersebut. Dari suatu arah, tangan Lozano pun berhasil tergigit oleh zombie di gerbong tersebut. Meta yang melihatnya pun terpaksa memotong tangan Lozano agar virus zombie itu tak menyebar ke tubuhnya. Di gerbong depan, Sargento mengorbankan dirinya dan menjalankan kereta untuk pergi dari sana. Dan tepat pada saat itu, pesawat militer pun menjatuhkan beberapa bom untuk membunuh para zombie. Tak disangka, Lozano bersama Meta berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Di akhir film, Meta berpamitan kepada Lozano sebab mereka berdua yang berbeda keyakinan. Lozano akan mencari pasukan nasionalis untuk memulai hidup baru, sedangkan Meta, dia akan mencari pasukan loyalis untuk bergabung bersama mereka. Dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.